Bab 891, Aku akan berjuang. Di bawah pengaruh keagungan suci, bahkan ekspresi beberapa tetua Tanah Suci Langit Cemerlang berubah tiba-tiba. Para murid Tanah Suci Langit Cemerlang yang diselimuti keagungan suci tampak semakin mengerikan. Di bawah pengaruh prestise suci ini, mereka merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan mereka. Terlebih lagi, prestise suci ini tidak ditujukan kepada satu orang pun. Jika tidak, mereka mungkin akan kesulitan bergerak, bahkan bernapas. Mampu bertahan tanpa hancur di bawah tekanan prestise suci ini saja sudah patut dipuji. Kekuatan penuh mereka pasti akan berkurang hingga 70 atau 80%. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam kondisi seperti itu? Hahaha, selamat, kakak Ling Fei. Sepertinya kita tidak bisa lagi menyebutnya Paviliun Tebing Langit. Kita harus menyebutnya Tanah Suci Tebing Langit. Di luar Tanah Suci, banyak sekali individu kuat yang menyaksikan adegan ini sudah bersemangat untuk mencoba. Beberapa pasukan dengan kekuatan yang cukup besar secara aktif memberi selamat kepada Ling Fei, mengungkapkan posisi mereka, berharap dapat mengambil hati Paviliun Tebing Langit di masa depan. Di platform tinggi itu, Ling Fei dan para petinggi Paviliun Tebing Langit memiliki wajah-wajah yang menunjukkan kegembiraan yang tak tersian-embunyikan. Menurut mereka, pertandingan ketiga ini bahkan tidak perlu dilanjutkan. Di bawah alam leluhur bela diri, siapa yang mampu bertahan di bawah prestise suci ini? Alis Yu Qianqiu berkerut rapat. Tatapannya menyapu para murid yang berjumlah banyak itu. Melihat para murid yang menjadi agak sengsara karena penindasan prestise suci, dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Bahkan Zhongxian dan Yu Fei Kuan pun bukanlah lawannya. Siapa lagi yang mungkin bisa melawan Ling Tuyai? Biarkan saya yang menangani pertandingan ini. Saat Yu Qianqiu ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara tawa ringan dari antara para murid di bawah. Segera setelah itu, para murid secara otomatis berpencar, membentuk jalan. Sesosok tinggi berjalan dengan langkah ringan ke depan. Kakak senior Qin. Kakak senior Qin. Sosok ini tak lain adalah Qin Yichen. Setelah kedatangannya, murid-murid sekte luar Tanah Suci Langit Cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan hormat dalam suara rendah. Kemunculannya menimbulkan kehebohan. Oleh karena itu, ketika dia sampai di barisan depan, banyak anggota Paviliun Tebing Langit di panggung tinggi segera mengarahkan pandangan mereka ke arahnya, terfokus pada Qin Yichen. Siapapun dapat melihat bahwa Qin Yichen memiliki pengaruh yang cukup besar di antara para murid Tanah Suci Langit Cemerlang. Siapakah pemuda itu? Entahlah. Belum pernah melihat karakter ini di antara para murid Tanah Suci Langit Cemerlang yang tangguh. Beberapa tetua Paviliun Tebing Langit mengerutkan kening, berbisik-bisik penuh spekulasi. Bahkan alis Ling Fei tiba-tiba berkerut, secercah keraguan dan kebingungan terlintas di matanya. Hanya seorang kaisar bela diri tingkat menengah. Apa gunanya ini? Ling Tuyai mendengus dingin. Tatapannya hanya sekilas menyapu Qin Yichen sebelum berpaling. Dengan kehadiran Ling Tuyai, generasi muda Tanah Suci Langit Cemerlang tidak mungkin memiliki siapapun yang mampu menandinginya. Itu benar, bocah kaisar bela diri tingkat menengah memang bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengamatinya sejenak, para tetua Paviliun Tebing Langit yang berjumlah banyak itu semuanya tertawa. Nak, pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh sembarang anjing atau kucing. Sebaiknya kau minta pendapat para tetua Tanah Suci terlebih dahulu. Ling Tuyai mencibir mengejek. Namun, tepat setelah kata-katanya selesai diucapkan, tawa terbahak-bahak tak terhitung jumlahnya meletus dari antara para murid Tanah Suci Langit Cemerlang. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening, menyadari bahwa banyak murid Tanah Suci Langit Cemerlang menatapnya dengan tatapan mengejek, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Si jenius mengerikan yang memecahkan rekor Danau Suci Langit Cemerlang, dan dia menyebutnya hanya seekor anjing atau kucing. Ini memang lelucon yang luar biasa. Melihat Qin Yichen muncul, ekspresi Yu Qianqiu sedikit mereda. Namun, dia masih agak ragu. Meskipun dia tahu bahwa di dalam Danau Suci Langit Cemerlang, Qin Yichen telah sepenuhnya menyerap seluruh 100 cahaya emas murni, dia masih hanya seorang kaisar bela diri tingkat menengah. Hal yang paling dihargai Yu Qianqiu adalah pencapaian Qin Yichen dalam Dao Alkimia. Oleh karena itu, yang paling diinginkannya adalah melindunginya, bukan membiarkannya berdiri di hadapan banyak pasukan saat ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tepat ketika Guru Suci Langit Cemerlang ragu-ragu, sebuah teriakan tiba-tiba menggema. Tak lama kemudian,
Mereka melihat dua alkemis tingkat puncak surga dari tanah suci Roaring Heaven bergegas mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Dai Changshan, itu Qiu Yanyu. Mengapa kedua orang itu muncul di sini? Melihat kedua lelaki tua itu, para anggota paviliun tebing langit mengerutkan kening. Di luar formasi tanah suci langit cemerlang, banyak individu kuat juga menundukkan kepala mereka. Kedua orang ini adalah raksasa yang tak terbantahkan di dunia alkimia. Meskipun kemampuan bela diri mereka tidak terlalu luar biasa, sebagai alkemis tingkat puncak surga dan dua pilar balai pil tanah suci langit yang mengaum, kekuatan yang mereka miliki sudah cukup untuk membuat banyak pasukan merasa sangat waspada. Kalian berdua, silakan kembali ke Aula Pil. Urusan tanah suci langit cemerlang kita akan diputuskan oleh kita sendiri. Bahkan guru suci langit cemerlang, ketika diganggu oleh orang luar, tidak langsung marah. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada netral, tidak hangat maupun dingin. Dia tahu bahwa kedua orang ini juga mengkhawatirkan Qin Yichen. Setelah itu, kepala balai pil dan beberapa orang lainnya bergegas mendekat, terus-menerus membujuk keduanya untuk pergi. Hari ini, jika ada yang berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala anak laki-laki ini, aku, Qiu Yanyu, belum selesai dengan mereka. Setelah dibujuk berkali-kali, kedua lelaki tua itu tampaknya menyadari bahwa gangguan mereka agak tidak pantas. Akhirnya, sebelum pergi, suara Qiu Yanyu masih terdengar mengancam dan menggema di seluruh ruangan. Setelah kedua lelaki tua itu menghilang, semua orang diam-diam menghela napas lega. Pada saat ini, ketika Ling Fei dan anggota paviliun tebing langit kembali menatap Qin Yichen, mata mereka menunjukkan warna-warna yang tidak biasa. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah anak haram Qiu Yanyu? Atau mungkin keturunan dari kenalan lama seorang alkemis tingkat surga. Dalam hati mereka, mereka diam-diam berspekulasi tentang identitas Qin Yichen. Lagi pula, seorang pemuda yang mampu membuat dua alkemis tingkat puncak surga kehilangan ketenangan dan datang untuk menghentikannya pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Namun mereka benar-benar tidak dapat melihat apa yang istimewa dari Qin Yichen. Mungkin karena kelahirannya memang istimewa. Jika kedua orang tua itu melindunginya, tanah suci langit cemerlang kita masih bisa mempertahankan secercah harapan. Mungkin akan ada kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Melihat Qin Yichen, secercah harapan muncul di mata Yu Qianqiu. Mungkin apakah tanah suci langit cemerlang dapat membalikkan keadaan di masa depan bergantung pada pemuda ini. Guru suci, jika tanah suci sudah tidak ada lagi, apa gunanya kekhawatiranmu? Tepat ketika guru suci langit cemerlang memutuskan untuk menolak permintaan Qin Yichen untuk bertarung, Qin Yichen tampaknya memahami kekhawatirannya. Sebuah suara lembut terdengar pelan. Lagi pula, apakah menurutmu aku akan kalah? Mendengar ini, telapak tangan guru suci langit cemerlang di dalam lengan jubahnya bergetar tak terasa. Memang, jika tanah suci digulingkan, merebut kembali gelar tanah suci, seberapa sulitkah itu? Terlebih lagi, pemuda di hadapannya ini bukan hanya seorang ahli alkimia yang hebat, tetapi juga seorang seniman bela diri surgawi. Bahkan penampilannya di Danau Suci Langit Cemerlang lebih hebat daripada Yu Wenyu di masa lalu. Bab 892, Pertempuran Ketiga. Tak pernah kusangka hari ini aku akan diberi ceramah oleh seorang junior. Guru Suci Langit Cemerlang, Yu Qianqiu, bergumam dalam hati. Keraguan di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang teguh. Pertempuran ketiga ini menyangkut reputasi tanah suci langit cemerlang kita. Kemenangan atau kekalahan akan menentukan nasib kita. Apakah kau yakin bisa memenangkan ini? Tatapan guru suci langit cemerlang tertuju pada Qin Yichen saat suaranya yang agak halus bergema. Murid ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka yang berani datang memprovokasi kita. Qin Yichen mengepalkan tinjunya, menjawab dengan tenang. Kata-kata itu langsung memicu desahan tak terhitung dari luar. Membunuh. Bocah kaisar bela diri tingkat menengah yang masih dungu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah dia tahu siapa yang dihadapinya? Itu adalah Ling Tuyai, yang memiliki prestise suci. Bagus. Guru suci langit cemerlang tertawa terbahak-bahak sambil mengangguk. Kalau begitu, untuk pertempuran ketiga ini, majulah. Bawa kembali kejayaan bagi langit cemerlang kita. Sejumlah anggota berpangkat tinggi dari tanah suci langit cemerlang tersenyum getir. Meskipun Qin Yichen tidak lemah, di bawah prestise suci, kemampuannya pasti akan sepenuhnya ditekan. Namun setelah sampai pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi.
Kakak Qin, lakukan yang terbaik. Baik, kakak senior Qin, beri dia pelajaran yang keras. Biarkan mereka tahu bahwa tanah suci langit cemerlang bukanlah sesuatu yang bisa diidamkan siapapun. Murid-murid tanah suci langit cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan penuh semangat, darah mereka mendidih. Namun, beberapa individu yang rasional tidak berbicara, hati mereka menyimpan sedikit kekhawatiran. Qin Yi Chen mengangguk. Kemudian sosoknya bergerak, langsung memasuki penghalang di bawah tatapan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tawanya yang jernih dan menggema juga terdengar. Tanah suci langit cemerlang, Qin Yi Chen, hadir untuk membunuh badut lompat. Tawa riang itu menyebar, menarik perhatian banyak orang. Di luar tanah suci langit cemerlang, keributan pun langsung muncul. Keriuhan itu dipenuhi dengan ejekan dan sarkasme. Siapapun yang memiliki sedikit kebijaksanaan dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda di hadapan mereka hanyalah seorang kaisar bela diri tingkat menengah. Kekuatan seperti itu mungkin dianggap cukup baik di kalangan generasi muda di beberapa pasukan tingkat kedua. Namun, ingin membandingkannya dengan Ling Tuyai sama sekali tidak pantas. Apakah tanah suci langit cemerlang sudah kehabisan orang? Mereka benar-benar mengirimkan bocah ingusan seperti itu ke atas panggung. Mereka mungkin sudah menyerah. Bagaimanapun juga, ini tetap kerugian. Daripada mengorbankan seorang murid dengan bakat yang lumayan, lebih baik mengorbankan karakter biasa-biasa saja ini. Hahaha, masuk akal. Tawa lepas menyebar ke seluruh langit, menyebabkan ekspresi para murid tanah suci langit cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berubah. Namun, Qin Yi Chen, yang berdiri tegak di udara, tetap mempertahankan ekspresi tenang. Ia sama sekali tidak marah oleh suara-suara ejekan itu, kondisi mentalnya tetap tidak terpengaruh. Di tengah hiruk-pikuk, pandangan Ling Tuyai akhirnya tertuju pada Qin Yi Chen. Tuyai, jangan ragu. Bunuh dia dengan paksa. Waktu semakin singkat. Kita bisa melanjutkan rencana kita. Saat Ling Tuyai memasuki penghalang, suara Ling Fei yang menyeramkan, yang terkondensasi menjadi seutas benang, terdengar di telinganya. Ling Tuyai mengangguk. Tanpa banyak bicara, kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Sosoknya muncul tepat di hadapan Qin Yi Chen. Sebuah suara acuh tak acuh juga bergema. Paviliun tebing langit, Ling Tuyai, hadir untuk mengantarmu ke alam baka. Ekspresi Qin Yi Chen agak serius saat menatap pemuda berwajah dingin di hadapannya. Meskipun pemuda itu belum bertindak, sensasi menekan yang samar-samar terdengar dalam suaranya membuat Qin Yi Chen mengerti bahwa bahkan tanpa memperhitungkan prestise suci, ia benar-benar berada di puncak di antara mereka yang berada di alam kaisar bela diri. Penindasan ini, dia justru semakin kuat lagi. Sialan, apakah warisan Sang Suci benar-benar seseram ini? Di antara para murid tanah suci langit cemerlang, mereka seperti Zhong Xian yang sebelumnya pernah bertukar pukulan dengan Ling Tuyai menunjukkan ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Mereka berdua saling bertukar pandang, masing-masing mendesah pelan. Prestise suci yang dipadukan dengan kultivasi alam kaisar bela diri tingkat puncak sudah cukup untuk menyapu bersih semua ahli di bawah alam leluhur bela diri. Kaisar bela diri tingkat puncak. Kemungkinan, hanya selangkah lagi menuju alam leluhur bela diri. Qin Yi Chen menatap sosok Ling Tuyai. Ini memang lawan terkuat yang pernah dia temui. Namun, dia tidak sepanik seperti yang dibayangkan orang lain. Meskipun secara kasat mata kesenjangan kekuatan mereka tampak sangat besar, pertarungan lintas alam bukanlah sesuatu yang belum pernah ia atasi sebelumnya. Dia belum tentu mustahil untuk dikalahkan. Yang terpenting, dia telah menyatu dengan segel pembunuh dewa. Apa yang dianggap orang lain sebagai hal paling berbahaya dan tidak berdaya, yaitu prestise suci, sebenarnya tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Badut lompat. Menghadap Ling Tuyai, Qin Yi Chen mencibir. Dengan meminjam kekuatan orang lain, Ling Tuyai dengan prestise sucinya, di matanya, hanyalah seseorang yang menggunakan otoritas seekor rubah. Dia tidak lebih dari itu. Dia juga telah memperoleh warisan seorang santo. Terlebih lagi, itu adalah warisan dari Santo Agung Penakluk Iblis. Apa yang harus dia takutkan? Ling Tuyai yang berada di hadapannya tidak membalas dengan kata-kata berlebihan. Terlalu malas untuk beradu argumen, ia segera melangkah maju. Seketika itu juga, prestise suci seperti zat nyata menyebar dari dalam tubuhnya. Kekuatannya sangat besar dan dahsyat, seperti gelombang pasang, membawa gelombang momentum penangkap jiwa saat menyapu ke arah Qin Yi Chen. Dalam sekejap, ia menyelimuti Qin Yi Chen sepenuhnya. Saint Prestige semakin kuat. Di bawah pengaruh Saint Prestige ini,
dia sudah pasti celaka. Melihat pemandangan ini, banyak sekali ahli di angkasa sana tertawa. Ekspresi para murid Tanah Suci Langit Cemerlang juga berubah drastis. Bahkan Yu Qianqiu pun tak kuasa menahan keringat dingin. Ia lupa mengingatkan Qin Yichen bahwa ia sama sekali tidak bisa melawan Saint Prestige. Jika tidak, tidak akan ada harapan untuk menang. Saint Prestige, meskipun tidak sekuat Principles, adalah manifestasi ketika momentum mencapai tahap pencapaian agung. Di bawah Saint Prestige, Ling Tuyai adalah guru di sini. Diselubungi oleh prestise suci, alis Qin Yichen sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa sirkulasi energi Yuan di dalam tubuhnya menjadi sangat sulit. Segera setelah itu, tubuhnya tidak lagi mampu terbang, dan dengan cepat jatuh ke bawah. Bocah tak tahu malu. Ling Tuyai mencibir dingin. Segera melangkah maju, riak menyebar di bawah kakinya di langit. Wujudnya melesat ke depan seperti seberkas cahaya, mengejar Qin Yichen yang jatuh dengan dekat. Mati. Mata Ling Tuyai berkilat dengan niat membunuh yang terkonsentrasi. Segera setelah itu, energi Yuan yang dahsyat melonjak dari dalam tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Wujudnya melesat, sudah muncul di hadapan Qin Yichen. Ledakan. Serangan Ling Tuyai sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah tinju menghantam langsung ke tengkorak Qin Yichen. Kekuatan itu cukup untuk menembus gunung. Di bawah tekanan Saint Prestige, bahkan leluhur bela diri biasa pun tidak bisa bergerak. Dan satu pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tengkorak Kaisar Bela Diri tingkat puncak. Saat itu, senyum terukir di bibir Ling Fei di atas panggung tinggi. Acara berjalan sangat lancar. Gelar Tanah Suci sudah ada di depan mata mereka. Sementara itu, bibir Ling Tuyai juga menampilkan senyum jahat. Dia sepertinya sudah membayangkan otak bocah kurang ajar itu berhamburan kemana-mana. Bab 893, aku akan menyuguhimu sedikit tanah. Plak, tepat ketika semua orang mengira pukulan ini akan menghancurkan tengkorak Qin Yichen, suara keras tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap berikutnya, pupil mata banyak orang menyempit tajam. Mereka seolah menyaksikan sesuatu yang mustahil. Di bawah aura prestise suci yang luar biasa, Qin Yichen, yang tampak benar-benar tak berdaya, entah bagaimana mengangkat telapak tangannya, dengan tenang mencegat tinju itu. Kekuatan yang mampu menembus gunung itu telah diblokir secara paksa. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya menggema dengan satu pemikiran ini. Beberapa bahkan menggosok mata mereka karena tak percaya, hanya untuk mendapati Qin Yichen masih berdiri di dalam selubung Saint Prestige yang menakutkan itu. Bahkan Yu Qianqiu dan Ling Fei pun menunjukkan sedikit rasa takjub di mata mereka. Utusan dari kota bela diri suci, yang perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Ling Tuyai, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen. Prestise suci Ling Tuyai itu asli. Saint Prestige sangat luas dan dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Di bawah alam suci, tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi prestise suci secara langsung. Justru karena alasan inilah Ling Tuyai, meskipun hanya berada di alam Kaisar Bela Diri, mampu membantai banyak leluhur bela diri. Namun Qin Yichen, yang jelas-jelas baru berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat menengah, secara tak terduga berhasil memblokir serangan mematikan itu. Bagus. Baru sekarang hati Yu Qianqiu sedikit lega, matanya berbinar-binar. Namun, ekspresi Ling Fei berubah secara halus. Dia mendengus dingin, menyembunyikan kegelisahan yang bergejolak di dalam hatinya. Tindakan Qin Yichen bukan hanya sekadar memblokir serangan fatal itu. Dia menantang prestise suci itu sendiri. Menentang Saint Prestige, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada preseden. Hanya segini kekuatanmu. Paviliun tebing langit bahkan tidak mampu memberimu makan. Di bawah tatapan terkejut Ling Tuyai, Qin Yichen menyeringai padanya, meskipun kilatan dingin melintas di matanya. Dalam sekejap, telapak tangan Qin Yichen tiba-tiba mengepalkan tinju. Bersamaan dengan itu, energi hitam mengalir di sepanjang lengannya saat otot-ototnya menggeliat dengan cepat. Dalam sekejap, lengan itu telah menjadi sangat besar. Karena kau tak punya apa-apa untuk dimakan, izinkan aku memberimu sedikit kotoran atas nama Tanah Suci Langit Cemerlangku. Setelah tawa yang menggema, tangan Qin Yichen yang lain mencengkeram pergelangan tangan Ling Tuyai, dengan ganas mengayunkannya di udara seperti boneka kain. Kemudian, di hadapan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, dia mengayunkannya seperti cambuk, dengan keras membantingnya ke tanah.
Boom, boom, boom. Seluruh tanah bergetar hebat. Menyaksikan Qin Yichen berubah menjadi perwujudan kekerasan yang brutal, setiap penonton membeku seperti batu. Satu kawah dalam demi satu kawah dalam muncul di sekitar Qin Yichen saat bumi berguncang, dikelilingi oleh retakan mengerikan yang menyebar keluar. Kekuatan dahsyat itu membuat hati banyak orang berdebar ketakutan. Tak seorang pun menduga bahwa apa yang seharusnya berakhir dengan satu pukulan tiba-tiba berubah menjadi begitu dramatis. Qin Yichen telah memanfaatkan momen kepercayaan diri Ling Tuyai yang berlebihan untuk melakukan aksi brutal. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas dan lebih dari 10 hantaman brutal berturut-turut, Ling Tuyai akhirnya bisa bernapas lega. Lengannya gemetar saat tubuhnya terlempar ke belakang dalam keadaan kacau, meninggalkan jejak sepanjang lebih dari 10 meter di tanah. Melihat Ling Tuyai dilempar begitu saja seperti sampah, keringat dingin mengucur di dahi banyak orang. Banyak tatapan tertuju pada sosok yang benar-benar berantakan itu ketika ia akhirnya menenangkan diri. Saat ini, jubah Ling Tuyai compang-camping, bahkan wajahnya pun tertutup debu, auranya pun meredup. Meskipun dia tidak mengalami luka serius akibat serangan brutal Qin Yichen, darah dan ki-nya bergejolak hebat. Yang lebih penting lagi, citranya hancur total. Seperti yang telah dinyatakan Qin Yichen, dia telah diperlakukan dengan kotoran tanah suci langit cemerlang. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, para penonton di sekitarnya serentak tersentak, mata mereka terbelalak takjub. Ayo, kakak Qin! Teriakan menggema dari perkemahan tanah suci langit cemerlang. Seketika itu juga, hati setiap anggota tanah suci langit cemerlang bergejolak karena kegembiraan. Mereka tak pernah menyangka Qin Yichen akan menciptakan keajaiban lain. Dia benar-benar berhasil mengalahkan Saint Prestige. Dia sebenarnya. Dai Changshan dan Qiu Yanue, yang belum berangkat, berdiri tercengang melihat pemandangan ini. Mereka baru saja menyaksikan kehebatan alkimia Qin Yichen. Bisa dikatakan Qin Yichen benar-benar seorang jenius sejati dalam bidang alkimia. Namun apa yang mereka lihat sekarang? Ling Tuyai yang telah menerima warisan seorang Saint, kini dikalahkan secara brutal. Kita harus memahami bahwa meskipun para alkemis memiliki keunggulan bawaan, kemampuan dalam seni bela diri biasanya merupakan kelemahan terbesar seorang alkemis. Namun pada Qin Yichen, mereka tidak dapat melihat apa yang disebut kekurangan ini. Bagaimana mungkin seorang alkemis sekejam itu bisa ada di dunia ini? Di peron, utusan kota bela diri suci tiba-tiba berdiri, pupil matanya sedikit melebar, tatapannya tertuju pada Qin Yichen. Itu sungguh mencengangkan. Kemampuan Qin Yichen untuk menahan Saint Prestige sudah membuatnya terkesan, tetapi sekarang, dia malah melakukan serangan balik di bawah pengaruh Saint Prestige itu sendiri. Dia tidak memiliki prestise suci. Bagaimana? Tunggu, di tubuhnya, setelah diamati lebih dekat, dia langsung menyadari keanehan yang mengelilingi Qin Yichen. Berdiri di sana, tubuh Qin Yichen diselimuti samar-samar oleh pancaran cahaya putih, mengisolasi segalanya. Energi spiritual, layak menjadi utusan dari kota bela diri suci, dia dengan cepat memahami metode yang digunakan Qin Yichen. Namun, bahkan setelah menyadari kebohongannya, hatinya semakin bergejolak. Menggunakan energi spiritual sebagai penghalang untuk melawan prestise suci. Jika ini terjadi pada seorang suci alkimia, itu tidak akan terlalu luar biasa. Tapi ini hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun. Sungguh menakjubkan bagaimana kultivasi energi spiritual anak ini telah mencapai ketinggian seperti itu. Tatapan utusan kota bela diri suci beralih ke arah Qiu Yanue dan rekannya, dan ia langsung mengerti mengapa kedua alkemis tingkat puncak surga dengan reputasi yang cukup besar di dunia alkimia ini sangat peduli pada Qin Yichen, sampai-sampai mereka ikut campur dalam keadaan seperti itu untuk mencegah partisipasinya. Di sampingnya, kepala Ola dari Tanah Suci Radiance, yang mengamati serangkaian reaksi dan perubahan ekspresi utusan, tiba-tiba memasang ekspresi yang benar-benar muram. Mereka mengundang utusan ini justru untuk menarik perhatian pada keberadaan Ling Tuyai. Sekarang, sepertinya mereka hanya membuat pakaian pernikahan untuk Qin Yichen. Anak nakal ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Dia memejamkan matanya, niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Aku menyarankanmu untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di samping telinganya. Membuka matanya, dia melihat utusan kota bela diri suci menatap langsung ke arahnya. Jelas sekali, niat membunuh itu telah terdeteksi oleh utusan ini. Bab 894, Noda Seumur Hidup.
Utusan kota bela diri suci itu hanya meliriknya sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Namun, ketua aula dari Tanah Suci Radiance tiba-tiba berkeringat dingin. Meskipun mereka telah mengundang utusan ini, itu tentu tidak berarti utusan tersebut berada di pihak mereka. Ini buruk, hatinya mencekam, rasa pahit memenuhi mulutnya. Awalnya, mereka mengundang utusan ini untuk mengukuhkan penggantian Brilliant Sky Secret Land dengan Skycliff Pavilion, namun mereka tidak pernah menduga peristiwa akan terjadi seperti ini. Terlebih lagi, yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa Tanah Suci Langit Cemerlang, yang memiliki murid yang begitu hebat, menyembunyikannya selama ini. Terutama selama kompetisi baru-baru ini di Science City, Qin Yichen tidak muncul, sehingga Ling Tuyai harus menghadapi 10 lawan sendirian, menghancurkan Brilliant Sky secara telak, menyebabkan prestise mereka anjlok. Hal ini membuatnya benar-benar bingung. Tidak ada alasan logis bagi Tanah Suci Langit Cemerlang untuk menahan kekuatan sebesar itu. Namun, dia tidak mungkin tahu bahwa bahkan Guru Suci Langit Cemerlang, Yu Qianqiu, sendiri belum sepenuhnya memahami kemampuan Qin Yichen. Oleh karena itu, kekaguman Yu Qianqiu saat ini sama besarnya dengan kekaguman orang lain. Di balik penghalang itu, ekspresi Ling Tuyai gelap seperti air. Dia, seorang pilihan surga, yang telah menerima warisan seorang santo, ditakdirkan untuk menjadi seorang santo, telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Sosok yang begitu angkuh itu baru saja dihajar habis-habisan oleh bocah kaisar bela diri tingkat menengah, dan direduksi menjadi sosok yang lusuh dan memalukan. Sebelumnya, dia terlalu berpuas diri, terlalu meremehkan Qin Yichen, sehingga membiarkan yang terakhir memanfaatkan kesempatan dan melakukan aksi brutal tersebut. Namun kesalahan kecil ini telah merenggut seluruh harga dirinya. Saat itu, amarah membara di hatinya, matanya merah padam seperti dua matahari, tatapan tajam yang menakutkan dan menakutkan. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur menggema di seluruh langit. Aliran energi Yuan yang terlihat perlahan mengalir dari tubuhnya sementara ruang di sekitarnya bergelombang dengan distorsi yang terlihat akibat kemunculan energi Yuan ini. Dasar bocah sialan, gigi Ling Tuyai bergemeletuk, organ dalamnya seolah dilalap api yang berkobar. Diperlakukan seperti sampah oleh seorang kaisar bela diri tingkat menengah, ini benar-benar penghinaan. Terlepas dari hasilnya, ini akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Terlebih lagi, noda yang benar-benar tak terhapuskan. Suasana yang sebelumnya riuh perlahan menjadi sunyi. Tatapan tak terhitung jumlahnya, semuanya dengan ekspresi serius, tertuju pada Ling Tuyai. Bahkan para murid Tanah Suci Langit Cemerlang pun memahami bahwa meskipun tindakan Qin Yichen sebelumnya sangat memuaskan, tindakan tersebut sebenarnya tidak melukai Ling Tuyai. Kekuatan Ling Tuyai pada dasarnya tetap tidak berkurang. Setelah menghadapi penghinaan seperti itu, Ling Tuyai pasti akan meledak dengan kemampuan mengerikannya dalam keadaan marah. Ling Tuyai berdiri dengan angkuh, rambut panjangnya berayun liar sementara aura mencekik dan menekan samar-samar terpancar dari tubuhnya. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi niat membunuh dan amarah, mata yang seperti matahari itu menatap tajam ke arah Qin Yichen. Dasar bocah, kau yang pertama kali mempermalukanku seperti ini. Tatapan Ling Tuyai penuh amarah dan dingin, suaranya yang menusuk bergema perlahan. Mendengar itu, Qin Yichen tetap tenang dan kalem, meskipun tatapan dingin di matanya semakin intens. Sebagai harga yang harus dibayar, aku akan memastikan bahkan tulang-tulangmu pun tidak akan tersisa. Ling Tuyai bergumam pelan. Di sekeliling tubuhnya, gelombang energi Yuan meluas. Fluktuasi itu sangat dahsyat. Di dalamnya, terdapat tekanan suci yang membuat jantung berdebar kencang. Teknik itu lagi, melihat fluktuasi ini, pupil mata Zhong Xian menyempit tajam, kewaspadaan yang mendalam muncul di matanya. Cedera parah yang dialaminya sebelumnya disebabkan oleh teknik yang sama. Untungnya, dalam serangan ini, ia terlempar keluar dari batas kompetisi dan dianggap kalah, sehingga nyawanya terselamatkan. Dia sudah mengintegrasikan prestise suci sampai tingkat ini. Di atas panggung, mata Yu Qianqiu juga sedikit menyipit. Hehe, meskipun aku tidak tahu bagaimana bocah itu lolos dari penindasan Saint Prestige milik Tuyai, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ling Fei terkekeh pelan, berbicara perlahan. Namun dalam pikirannya, mengintegrasikan Saint Prestige melipat gandakan kekuatan serangan apapun. Di antara peringkat yang sama, ini pertama kalinya aku melihat Tuyai begitu berhati-hati. Huff. Yu Qianqiu mendengus dingin, terlalu malas untuk membuang kata-kata. Tatapannya tertuju pada dua sosok yang saling berhadapan di dalam penghalang,
di mana suasananya sangat tegang, siap meledak. Weng, di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, mata Ling Tuyai sedikit menyipit. Tiba-tiba, pancaran cahaya cemerlang terbentuk di telapak tangannya. Fluktuasi energi Yuan yang bahkan dapat mengubah ekspresi leluhur bela diri setengah langkah menyebar dengan cepat, akhirnya berubah menjadi sinar cemerlang yang melesat menembus jarak di antara mereka dengan kecepatan yang menakjubkan, melesat dengan ganas ke arah Qin Yichen. Serangan Ling Tuyai secepat kilat. Mustahil untuk menghindar. Fluktuasi energi Yuan yang dahsyat dalam pancaran energi itu mampu melenyapkan kaisar bela diri tingkat puncak biasa. Serangan tunggal ini langsung mengungkap kekuatan Ling Tuyai yang menakutkan. Kemampuannya jauh melebihi kemampuan petarung di alam yang sama. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan keterkejutan dan kekaguman. Kekuatan seperti itu benar-benar pantas bagi seseorang yang telah menerima warisan seorang santo. Sinar itu melesat menembus jarak, mencapai Qin Yichen dalam sekejap mata. Namun, menghadapi serangan yang akan menghancurkan tekad ahli tingkat setara manapun untuk melawan, ekspresi Qin Yichen tidak menunjukkan rasa takut. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mungkinkah serangan sebelumnya itu tidak disengaja? Di bawah Saint Prestige, apakah dia benar-benar tidak bisa bergerak? Mungkin dia sangat ketakutan. Itu bisa dimengerti. Seorang kaisar bela diri tingkat menengah yang menghadapi serangan seperti itu tentu akan kehilangan semua kemauan untuk melawan. Di langit di atas sana, banyak ahli berspekulasi dalam diam. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat lengannya, seolah-olah prestise suci yang mampu menekan leluhur bela diri tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Tubuhnya melengkung seperti busur. Energi hitam yang mendebarkan melingkari lengannya. Kemudian, tubuhnya miring, melepaskan pukulan dahsyat. Boom! Saat tinjunya melayang, udara di depannya meledak dengan dahsyat disertai dentuman sonik yang menusuk telinga. Bang! Tinju Qin Yichen menghantam keras pancaran energi yang datang. Seketika, gelombang kejut yang sangat dahsyat meletus dengan hebat. Seluruh tanah tampak bergetar hebat. Hancur! Di tengah tatapan terkejut banyak orang, raungan Qin Yichen tiba-tiba menggema. Otot-otot di lengannya bergetar hebat saat kekuatan mengerikan membentuk riak-riak substansial, menjalar di sepanjang lengannya dan menghujani pancaran energi yang mampu menghancurkan kaisar bela diri tingkat puncak. Ledakan. Kemudian, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, sinar yang tampaknya tak terkalahkan itu benar-benar hancur oleh satu pukulan Qin Yichen. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize. Dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 895, Tebing Langit Gunung Gemetar Anjing Laut. Sinar itu menyebar dengan cepat keluar. Cahaya cemerlang tersebar seperti hujan di seluruh penghalang, bagaikan hujan cahaya yang indah. Di tengah hujan cahaya surgawi itu, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju ke tengah penghalang. Di sana, sesosok muncul perlahan dari curah hujan yang cemerlang. Qin Yichen lah yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan serangan Ling Tuyai yang mampu melenyapkan kaisar bela diri tingkat puncak hanya dengan satu pukulan. Sebelumnya, serangan brutal itu seperti binatang buas purba, diikuti oleh ledakan dahsyat yang tak terbayangkan ini. Untuk sesaat, sosok yang tinggi dan agak ramping ini membuat banyak ahli terdiam kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan yang begitu mengerikan bisa ada di dalam tubuh itu. Seketika itu, antusiasme yang membara terpancar dari mata para murid tanah suci langit cemerlang. Qin Yichen tidak langsung dikalahkan seperti yang diperkirakan, tetapi berhasil melawan. Bahkan, secara sepintas, ia tampak tidak kalah jauh dari Ling Tuyai. Meskipun kemampuan Ling Tuyai yang sebenarnya masih belum terungkap, Qin Yichen setidaknya telah memberi mereka harapan. Jika hanya ini kemampuanmu, maka kembalilah ke tempat asalmu. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, suara acuh tak acuh Qin Yichen bergema. Mendengar kata-katanya, mata Ling Tuyai menjadi sangat dingin. Suaranya yang menusuk tulang, dipenuhi dengan niat membunuh, menyebar ke seluruh surga. Karena kau begitu mendambakan kematian, maka aku akan mengabulkannya. Gemuruh. Saat kata-kata Ling Tuyai terucap, matanya akhirnya menunjukkan keseriusan yang tulus. Tangannya tiba-tiba membentuk segel. Di belakangnya,
pancaran cahaya cemerlang menyebar melintasi beberapa puluh meter ruang, diikuti oleh gelombang energi Yuan yang meluap. Sesaat kemudian, udara yang sebelumnya bergejolak di dalam penghalang itu tampak membeku sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, pancaran cahaya yang mengelilingi Ling Tuyai tampak mengeras. Bahkan terpisah oleh penghalang, sekadar mengamati saja membuat bernapas menjadi sangat sulit. Tekanan ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur bela diri pun tidak mampu menahannya. Mungkin hanya mereka yang momentumnya telah mencapai tahap sebagian tercapai yang nyaris mampu bertahan di dalamnya. Momentum tahap yang tercapai sebagian, bahkan leluhur bela diri pun belum tentu bisa mencapai ini. Di antara para murid leluhur bela diri di Tanah Suci Langit Cemerlang, mereka yang mampu melakukan hal ini benar-benar bisa dihitung dengan satu tangan. Dia baru sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia berkultivasi sejak dalam kandungan, momentumnya tidak mungkin mencapai tahap sebagian tercapai. Melihat Ling Tuyai akhirnya serius, Ling Fei tak kuasa mendengus dingin. Sungguh tak disangka apa yang seharusnya diselesaikan dengan cepat tanpa ketegangan malah berlarut-larut selama ini. Pada saat itu, dia seolah mendengar suara-suara bertanya dari atas. Yu Qianqiu hanya meliriknya sekilas tanpa berbicara, meskipun rasa geli di matanya membuat amarah Ling Fei berkobar. Utusan kota bela diri suci di tengah menyipitkan matanya sedikit, tatapannya mengamati penghalang dengan penuh minat. Dia tidak sedang memperhatikan Ling Tuyai yang diselimuti prestise suci, tetapi lawannya, sosok yang menahan prestise suci tanpa batas. Orang biasa, bahkan leluhur bela diri sekalipun, hanya akan mampu bernapas dengan susah payah di bawah prestise suci seperti itu kecuali momentum mereka mencapai tahap sebagian tercapai atau lebih jauh. Berdiri tegak akan menjadi sebuah kemewahan. Namun tubuh Qin Yichen berdiri tegak seperti pohon pinus kuno yang tak tergoyahkan di tengah semua itu. Terlepas dari kekuatan Saint Prestige yang luar biasa, dia tetap tak terpengaruh sama sekali. Sungguh menarik. Mengandalkan sepenuhnya energi spiritual untuk mengisolasi prestise suci secara eksternal, sementara fisiknya tetap begitu tangguh, bibir utusan kota bela diri suci melengkung karena tertarik, sangat penasaran dengan metode Qin Yichen. Hari ini, terlepas dari teknik aneh apapun yang kau gunakan, kau hanya pantas menjadi batu loncatanku. Hati Ling Tuyai berkobar karena amarah. Tangannya tiba-tiba bergerak melalui segel-segel aneh. Detik berikutnya, prestise suci yang luar biasa bergejolak hebat, membentuk sebuah gunung setinggi kurang lebih 100 meter di atasnya. Di seberang gunung itu, cahaya cemerlang berkedip-kedip, menyebarkan sensasi yang aneh. Saat gunung ini muncul, energi Yuan dunia berfluktuasi dengan hebat. Qin Yichen, hati-hati. Ini adalah teknik bela diri terkuat paviliun tebing langit, segel gunung bergetar tebing langit. Di balik penghalang, seorang tetua aula cemerlang utara berteriak dengan tergesa-gesa memberi peringatan. Layaknya Ling Tuyai, mengeksekusi segel gunung bergetar tebing langit hingga ketinggian seperti itu. Bahkan kita pun masih kalah. Di atas panggung, beberapa mata anggota Skycliff Pavilion dipenuhi rasa bangga. Jika dipadukan dengan Saint Prestige, kekuatan segel gunung bergetar yang terkondensasi telah berlipat ganda secara eksponensial. Menyesali hal ini sekarang sudah terlambat. Mata Ling Tuyai berkilat dengan kegembiraan yang buas. Tanpa memberi Qin Yichen kesempatan untuk bereaksi, telapak tangannya bergerak cepat. Gunung setinggi 100 meter itu, yang membawa kekuatan dahsyat, menaungi Qin Yichen dengan bayangan yang sangat besar. Gemuruh. Gunung raksasa setinggi 100 meter itu bergemuruh menuruni lereng. Di permukaannya, pancaran cahaya cemerlang memancar menjadi berkas-berkas yang menyilaukan. Berkas-berkas ini dengan cepat saling berjalin, membentuk dalam sekejap sebuah susunan cahaya cemerlang yang besar di bawah gunung. Ledakan. Saat formasi ini muncul, energi Yuan mendidih. Kekuatan gunung raksasa itu tampaknya meningkat lagi, kecepatan turunnya melonjak secara eksplosif. Sekarang, itu seperti meteor yang membawa fluktuasi yang sangat dahsyat, tanpa ampun menghantam Qin Yichen. Retakan. Gunung raksasa itu belum mendarat, tetapi kekuatannya telah meruntuhkan tanah di bawahnya menjadi kawah sedalam 100 meter. Bumi bergetar hebat saat retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba. Menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini, banyak murid Tanah Suci Langit Cemerlang di luar penghalang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tatapan tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan keseriusan saat mereka menyaksikan. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Apakah ini benar-benar kekuatan kaisar bela diri tingkat puncak?
Seluruh tubuh Zhong Xian sedikit bergetar. Dia tahu bahwa jika dia berdiri di bawah sana, kekuatan yang terpancar dari gunung itu, tekanannya saja, akan membuat kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Apakah semua orang yang menerima warisan Sein benar-benar sekuat ini? Bisakah adik Qin lolos dari penindasan Sein Prestige dan menghindari serangan ini? Beberapa murid leluhur bela diri menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teknik tunggal ini saja sudah jelas menunjukkan bahwa pembantaian yang dilakukan Ling Tuyai terhadap banyak leluhur bela diri itu benar adanya. Bab 896, Pedang Suci Gelombang Biru. Segel gunung bergetar tebing langit. Sungguh, teknik bela diri yang hebat. Gunung raksasa itu dengan cepat membesar di pupil mata Qin Yichen. Bahkan di bawah perlindungan teknik pembunuh dewa, dia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan fisik. Namun demikian, ekspresinya tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, kegembiraan yang membara terpancar dari matanya. Gemuruh. Kemudian, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Energi Yuan yang dahsyat melonjak seperti gelombang pasang saat lapisan-lapisan kekuatan berturut-turut dengan cepat terakumulasi di dalam tubuhnya. Mari kita lihat apakah segel gunung bergetar tebing langit milikmu lebih unggul, atau teknik telapak eksekusi iblis milikku yang berkuasa. Qin Yichen tersenyum tipis, telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Apakah dia sudah gila? Menyaksikan hal ini, hati para murid tanah suci langit cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Apakah dia benar-benar tertekan hingga tak bisa bergerak, ataukah dia telah jatuh ke dalam kegilaan? Jelas sekali, Qin Yichen tidak berniat menghindar. Dari semua yang terlihat, dia bermaksud menghadapinya secara langsung. Suara mendesing. Di bawah bayangan gunung yang besar itu, suara-suara seperti gelombang tiba-tiba muncul. Di bawah gunung yang bersinar terang itu, energi hitam tampak naik. Sensasi detak jantung yang sangat kencang samar-samar terpancar dari energi hitam itu. Bahkan para leluhur bela diri di luar penghalang secara naluriah merasakan merinding, secara bawah sadar ingin mundur setelah melihatnya. Sama saja dengan mencari kematian. Melihat pemandangan ini, bibir Ling Tuyai melengkung dingin sebelum menekan kuat ke bawah. Ledakan. Di bawah tatapan terfokus dari banyak orang, kepalan tangan yang diselimuti energi hitam itu menghantam gunung. Seketika, gelombang kejut besar meledak keluar, dampak yang memekakkan telinga bergema di seluruh area. Waktu seolah membeku pada saat itu. Semua mata tertuju pada titik tabrakan. Retakan. Sesaat kemudian, terdengar suara tajam. Lalu, semua orang menyaksikan retakan menyebar dari kepalan tangan yang diselimuti energi hitam itu ke seluruh gunung, dan segera menutupinya sepenuhnya. Bang! Kemudian, massa yang menyerupai gunung itu meledak dengan suara gemuruh. Ternyata, segel gunung bergetar tebing langit bukanlah sesuatu yang istimewa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, suara acuh tak acuh keluar dari bibir Qin Yichen. Bagaimana ini mungkin? Ling Tuyai terdiam sejenak karena kebingungan. Serangan ini sebelumnya telah membantai para leluhur bela diri. Namun kini, semuanya telah hancur oleh seorang kaisar bela diri tingkat menengah, seorang pemuda yang lebih muda darinya. Qin Yichen tidak hanya menghancurkan gunung itu, dia juga menghancurkan kepercayaan diri Ling Tuyai. Haha, luar biasa, kata guru suci langit cemerlang, Yu Qianqiu. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Sejak saat itu, dia benar-benar rileks. Qin Yichen benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Ling Tuyai. Detak jantung yang berdebar-debar akhirnya muncul dari dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengabaikan prestise suci? Di sampingnya, ketua paviliun tebing langit, Ling Fei, tampak bingung. Dia tidak boleh kalah di sini. Kekalahan kali ini tidak akan memberi Skycliff Pavilion kesempatan kedua. Tanah suci langit cemerlang tidak akan memberi mereka kesempatan lain. Meskipun prestise Skycliff Pavilion saat ini melebihi Brilliant Sky, dari segi fondasi, perbedaannya tidak dapat dibandingkan. Pavilion Skycliff pada dasarnya hanyalah sebuah bangunan kosong. Utusan. Tiba-tiba, Ling Fei berbalik, memanggil utusan kota bela diri suci. Tatapan utusan kota bela diri suci beralih ke arahnya. Utusan, saya menduga pemuda dari tanah suci langit cemerlang telah berbuat curang. Tatapan Ling Fei tertuju pada Yu Qianqiu. Jelas sekali, dia mencurigai Yu Qianqiu telah ikut campur. Jika tidak,
Bagaimana mungkin seorang pemuda kaisar bela diri tingkat menengah mengabaikan prestise suci? Utusan kota bela diri suci hanya mencibir dingin, melirik ke samping dengan ketidakpuasan yang jelas terdengar dalam suaranya. Apakah kau mempertanyakan mataku? Sebagai seorang utusan dari kota bela diri suci, jika dia tidak bisa mendeteksi kecurangan dalam pertempuran, bukankah itu akan mengundang ejekan? Bawahan ini tidak berani. Baru kemudian Ling Fei menyadari kesalahannya. Melirik diam-diam ke arah ketua balai tanah suci Radiance di samping utusan, dia melihat yang terakhir menggelengkan kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Fei merasa sangat bingung tetapi tidak berani menyelidiki lebih lanjut. Mungkinkah pemuda itu benar-benar memiliki semacam cara untuk melawan prestise suci? Memikirkan hal itu, hatinya terasa dingin. Jika benar, pemuda itu sungguh menakutkan. Bukankah itu berarti tanah suci langit cemerlang akan menghasilkan Yu Wenyu kedua? Kecemasan menjalar di hatinya. Di dalam arena duel, sudut-sudut bibir Qin Yichen sedikit melengkung. Seperti yang telah ia duga, Ling Tuyai terlalu bergantung pada Sein Prestige. Meskipun Sein Prestige memang menakutkan dan memberikan keuntungan mutlak, namun setelah diatasi, Ling Tuyai yang kehilangan keunggulan Sein Prestige-nya pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Bahkan bisa dikatakan kekuatan sebenarnya miliknya lebih rendah daripada Song Xian. Di masa lalu, dengan mengandalkan teknik pembunuh dewa miliknya, Qin Yichen dengan berani menghadapi bahkan para Sein tingkat puncak. Apalagi menghadapi prestise Sein Ling Tuyai yang masih setengah matang. Tentu saja, menguasai teknik pembunuh dewa memberikan persyaratan yang hampir tirani pada kultivasi energi spiritual. Jadi, dia harus menggunakan segel pembunuh dewa. Kini, Ling Tuyai, yang telah kehilangan keunggulannya berkat prestise suci, hanyalah seekor macan ompong. Ia hanya tampak menakutkan, tetapi sebenarnya tidak lebih dari itu. Ada apa? Hanya ini kemampuanmu. Melihat Ling Tuyai yang terus ragu-ragu, Qin Yichen berbicara lagi, suaranya penuh dengan rasa jijik. Sialan, kemarahan Ling Tuyai tak terkendali. Sein Prestige melonjak seperti arus deras yang mengamuk, gelombang dahsyat, luas dan bergejolak, mampu menghancurkan segalanya. Di dalam platform, ruang bergelombang seperti air, terus-menerus berombak. Qin Yichen berdiri di sana seperti eceng gondok yang mengapung di atas air, seolah selalu berada di ambang tenggelam di bawah gelombang Sein Prestige, namun bangkit bersama setiap gelombang, dan jatuh bersama setiap ombak. Dentang. Tiba-tiba, suara pedang bergema. Sebuah pedang surgawi yang sangat berkilauan muncul di tangan Ling Tuyai. Saat pedang itu bergerak, ruang angkasa itu sendiri menunjukkan jejak putih yang terlihat. Gelombang suci yang bergulir itu terputus, seolah-olah di bawah bilah pedang itu, tidak ada lagi yang tak terpisahkan. Mati di bawah pedang suci gelombang biruku adalah sesuatu yang dapat kau banggakan. Suara dingin keluar dari bibir Ling Tuyai. Seluruh dirinya memancarkan aura kesucian yang luar biasa. Dengan memegang pedang suci ini, dia benar-benar menyerupai seorang santo yang muncul dari ruang waktu kuno, memikat hati dan pikiran. Bab 897, Kekuatan Pedang Suci. Cahaya suci mengembun, dan sebuah pedang panjang cahaya suci yang megah muncul di tangan Ling Tuyai. Pedang ini memiliki desain yang agak aneh, di mana pada bilahnya terdapat semacam riak biru langit yang mengalir. Cahaya suci yang agung dan cemerlang menyebar dari pedang itu, dan fluktuasi itu sangat dahsyat. Pedang suci gelombang biru. Warisan yang dia peroleh sebenarnya adalah milik Sein gelombang biru. Begitu melihat pedang suci ini, seruan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya langsung terdengar. Untuk sementara waktu, seluruh dunia diliputi kegembiraan yang luar biasa. Secara umum, para Sein semuanya memiliki sekte mereka sendiri. Sangat sulit untuk menemukan warisan seorang Sein, di mana Sein tersebut tidak berasal dari sekte tersebut. Namun, di dunia ini, terkadang ada beberapa orang suci yang menyendiri dan tidak menyukai konsep sekte. Ketika batas usia mereka mendekati, mereka akan meninggalkan warisan, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk menerimanya. Dan warisan seorang santo juga memiliki tingkatan yang berbeda. Setelah memasuki alam suci, keinginan untuk melangkah lebih jauh dapat digambarkan sebagai lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, jika seseorang dapat melangkah lebih jauh, kekuatan itu akan meningkat secara eksponensial. Para ahli setingkat Ling Fei dari Paviliun Tebing Langit termasuk dalam tingkatan terendah di antara para orang suci, hampir tidak mampu memahami kekuatan prinsip. Hanya seseorang seperti Guru Suci Langit Cemerlang, Yu Qianqiu,
yang pantas disebut sebagai seorang santo sejati. Dan warisan yang diperoleh Ling Tuyai berasal dari sosok di alam suci tingkat puncak, yaitu suci gelombang biru. Beberapa ribu tahun yang lalu, sang bijak suci gelombang biru dapat digambarkan sebagai sosok yang dikenal oleh semua orang, akrab bagi setiap orang. Dari segi reputasi, ia setara dengan para guru suci dari 12 tanah suci. Memperoleh warisan seorang santo membuat seseorang berhak mengendalikan tanah suci. Bahkan di wilayah ini, peristiwa seperti itu hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun. Pedang suci gelombang azure, dengan prestise suci yang luar biasa di dalamnya, jelas merupakan senjata yang digunakan oleh Saint gelombang azure semasa hidupnya. Bagaimana mungkin senjata yang pernah digunakan oleh Saint tingkat puncak dengan reputasi seperti itu bisa menjadi senjata biasa? Artefak biasa, jika dibiarkan selama beberapa dekade, akan menjadi tumpukan besi tua. Bahkan beberapa artefak elit, setelah 100 tahun, ketajamannya akan sangat berkurang. Namun pedang suci di tangan Ling Tuyai, di tengah pancaran cahayanya yang cemerlang, memancarkan aura tajam yang tak tertandingi yang melesat langsung ke surga. Selama lebih dari 1000 tahun, pedang suci ini tetap terjaga utuh tanpa kerusakan. Kualitasnya dapat terlihat dari hal ini saja. Di dunia ini, tak terhitung banyaknya orang menatap pedang suci gelombang biru itu dengan mata menyala. Satu demi satu wajah menunjukkan ekspresi terkejut dan tercengang. Perasaan mencekam yang dipancarkan dari pedang suci ini telah melampaui batas kemampuan banyak orang. Bahkan para leluhur bela diri, yang terpisah oleh penghalang dan jarak yang cukup jauh, merasa agak sulit bernapas. Para murid tanah suci langit cemerlang pada saat itu juga terdiam. Wajah-wajah murid yang tak terhitung jumlahnya pucat pasi, kegembiraan mereka sebelumnya telah lenyap sepenuhnya dalam sekejap. Utusan, mengeluarkan pedang suci dalam pertempuran antara kaisar bela diri sepertinya agak melanggar aturan, bukan? Raut wajah Yukian Qiu juga agak muram, suaranya sedikit rendah saat berbicara. Ini didapatkan sendiri oleh Tuyai. Ini juga bisa dianggap sebagai kartu trufnya. Jika kau mampu, suruh anak itu mencari sendiri senjata tingkat suci warisan. Mendengar kata-kata ini, alis Ling Fei terangkat saat dia buru-buru berbicara. Dalam pertempuran sebelumnya, Ling Tuyai telah mengalami kemunduran berturut-turut dan sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jika utusan dari kota bela diri suci menilai bahwa dia tidak dapat menggunakan pedang suci gelombang biru, pertempuran ini mungkin akan sulit dimenangkan. Meskipun dia tahu argumennya agak mengada-ada, demi memenangkan pertempuran yang sangat penting ini, dia tetap dengan berani membela kasusnya. Sungguh tipu daya. Lalu, jika aku membiarkan Qin Yi Chen membawa artefak dari leluhur tanah suci kita, apakah itu juga bisa diterima? Guru suci langit cemerlang mendengus dingin dan berbicara. Mendengar ini, raut wajah Ling Fei menjadi gelap. Meskipun tanah suci langit cemerlang telah lama menduduki posisi terbawah di antara 12 tanah suci, fondasinya masih benar-benar tak perlu dipertanyakan. Beberapa artefak yang dimilikinya sebanding dengan pedang suci gelombang biru, dan benar-benar dapat digunakan. Jika Yukian Qiu benar-benar mengeluarkan artefak seperti itu, maka pertempuran Ling Tuyai selanjutnya kemungkinan akan sama seperti sebelumnya, menderita kemunduran demi kemunduran, dan akhirnya mengalami kekalahan total. Dan jika kartu terakhir ini gagal, bahkan Radiant Secret Land mungkin tidak akan peduli apakah mereka hidup atau mati. Setelah mereka akhirnya dikalahkan, paviliun tebing langit mereka harus menanggung amukan tanah suci langit cemerlang sendirian. Karena dia mendapatkannya sendiri, itu tidak dianggap melanggar aturan. Lanjutkan. Tepat ketika keduanya berdebat, utusan dari kota bela diri suci tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, alis guru suci langit cemerlang berkerut dalam-dalam. Meskipun hatinya merasa tidak puas, bahkan sebagai seorang guru suci, dia tidak bisa melawan utusan yang mewakili kota bela diri suci. Utusan itu brilian, benar-benar tidak memihak dan adil. Namun hati Ling Fei dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Ia hampir tak kuasa menahan tawa dan langsung memberikan sanjungan. Namun, utusan dari kota bela diri suci itu tidak memperhatikan sanjungannya. Matanya sedikit menyipit saat ia menatap ke dalam penghalang ke arah pemuda yang berdiri di hadapannya seperti dewa. Coba kulihat apakah kau masih punya kartu truf yang mengejutkan. Utusan kota bela diri suci berpikir dalam hati. Ia memiliki firasat samar bahwa anak laki-laki ini masih menyembunyikan sesuatu. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, Ling Tuyai perlahan mengangkat lengannya.
Pedang suci gelombang biru mengarah langsung ke Qin Yichen. Seketika, di ruang sekitarnya, tampak seolah-olah kekuatan misterius telah mengunci Qin Yichen. Di bawah kunci ini, Qin Yichen merasakan tekanan yang sangat besar. Ini bukan sekadar prestise suci, tetapi seolah-olah dunia itu sendiri menolaknya. Mata dingin Ling Tuyai menatap Qin Yichen sambil tersenyum. Apakah kau merasa putus asa? Qin Yichen tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa pedang suci di tangan Ling Tuyai pastilah luar biasa. Jika tidak, pedang itu tidak akan mengandung jejak kekuatan prinsip sedikit pun. Kekuatan prinsip sama sekali berbeda dari prestise suci. Meskipun hanya berupa jejak yang tak terlihat, hal itu tetap membuat Qin Yichen merasa seolah-olah sedang memikul gunung, membuat setiap langkahnya terasa sulit. Tiba-tiba, pada pedang suci gelombang azure, warna-warna tajam berkelebat. Cahaya pedang yang sangat dahsyat tiba-tiba melesat keluar. Cahaya suci melonjak, dipenuhi ketajaman yang mendominasi, bahkan menyebabkan ruang angkasa sedikit terdistorsi. Wosh! Cahaya pedang itu menghantam tempat Qin Yichen berada hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Dalam sekejap, banyak orang merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Di dalam penghalang besar itu, cahaya suci berkobar hebat, debu mengepul. Serangan secepat kilat dengan momentum seperti guntur yang menggelegar ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Apakah ini wujud menakutkan dari pedang suci gelombang biru? Serangan santai itu, mengesampingkan prestise suci yang menakutkan, dari segi daya hancur saja, sudah cukup untuk menandingi serangan kekuatan penuh seorang leluhur bela diri. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju erat pada badai cahaya suci yang mengamuk di dalam. Terkena serangan yang begitu mengerikan, bahkan jika tubuh fisik Qin Yichen sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Bab 898, Mendapatkan Rasa Hormat. Akhirnya, di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, badai cahaya suci di dalam penghalang itu perlahan melemah. Satu tatapan demi satu tetap tak bergerak, mengamati pusat badai itu. Saat debu mereda, sebuah kawah besar muncul di dalam penghalang. Kemudian, banyak pupil mata tiba-tiba menyempit. Ternyata ada sosok yang berdiri di tepi kawah ini. Saat badai cahaya suci itu mereda, sosok itu tak lain adalah Qin Yichen. Saat itu, pakaian bagian atas tubuhnya telah robek berkeping-keping akibat badai dahsyat. Di seluruh permukaan tubuhnya, luka-luka yang saling bersilangan menutupi dirinya dengan lebat. Darah mengalir dari luka-luka itu, mewarnainya seperti dewa perang yang bermandikan darah. Itu pemandangan yang mengejutkan. Penampilan ini jelas menunjukkan bahwa pada saat paling kritis, dia nyaris lolos dari inti serangan itu. Namun demikian, dampak lanjutan dari serangan itu telah menyebabkannya mengalami cedera yang cukup parah. Fisik yang begitu kuat, di atas panggung tinggi, kejutan terpancar dari mata utusan kota bela diri suci. Kemudian, ketertarikan dalam tatapannya semakin bertambah. Saat ini, di mataku kau tak berbeda dengan semut. Setelah tawa mengejek Ling Tuyai, pedang suci gelombang biru sedikit bergetar, dan hampir 100 cahaya pedang muncul di sekitarnya. Setiap pancaran cahaya pedang mengandung fluktuasi energi Yuan yang sangat dahsyat. Fluktuasi tersebut sama sekali tidak kalah dahsyatnya dengan serangan menakjubkan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, para murid tanah suci langit cemerlang di luar penghalang semuanya memiliki wajah pucat pasi. Meskipun Qin Yichen sangat berbakat, bagaimana mungkin seseorang di alam kaisar bela diri tingkat menengah dapat menandingi kekuatan pedang suci gelombang biru? Dengan mampu bertahan hingga tahap ini, dia sudah melakukan yang terbaik. Bahkan di langit di atas sana, banyak orang dari berbagai pihak yang menyaksikan pertunjukan itu tidak mencemooh Qin Yichen. Kemampuannya untuk bertahan hingga titik ini benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Namun, pengakuan ini tidak dapat mengubah hasil pertempuran ini atau nasib tanah suci langit cemerlang. Mati! Tatapan Ling Tuyai dingin. Dia berteriak, dan dengan gerakan pedang suci gelombang biru di tangannya, lebih dari 100 cahaya pedang melesat keluar, menyerbu dengan dahsyat ke arah Qin Yichen. Wosh! Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, bahkan Qin Yichen pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia hanya bisa meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, untuk sementara menghindari serangan tersebut. Ledakan. Namun, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia tetap terkena dampak yang cukup besar. Darah segar berceceran dari tubuhnya, dan auranya mulai melemah. Ledakan. Saat menghindari serangan pedang lainnya,
Qin Yichen langsung terlempar ke tanah, dan seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Hehe, kenapa kau tidak cepat-cepat? Kecepatan ini terlalu lambat. Namun, ketika dia jatuh ke tanah, langit yang dipenuhi cahaya pedang secara tak terduga tidak langsung menghancurkannya berkeping-keping. Sebaliknya, di belakangnya, suara dingin Ling Tuyai terdengar mengejek. Ekspresi Qin Yichen berubah dingin. Dia dengan santai melemparkan 2 pil penyembuhan ke mulutnya, dan tubuhnya kembali mundur dengan cepat. Wosh! Segera setelah itu, serangkaian cahaya pedang yang sangat cepat melesat ke arahnya. Ledakan, ledakan, berkali-kali, nyaris menghindari serangan utama dari cahaya pedang, berkali-kali pula terkena dampaknya hingga ia muntah darah dan jatuh, lalu segera bangkit dan melarikan diri sekali lagi. Penampilan ini sangat menyedihkan. Namun, meskipun ia benar-benar berada dalam situasi yang sangat sulit dan hidup mati, wajah Qin Yichen tetap dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh, tanpa sedikit pun rasa takut atau mundur. Kakak senior Qin, lupakan saja, kakak Qin, kau sudah melakukan yang terbaik. Para murid Tanah Suci Langit Cemerlang, yang memperhatikan sosok yang sangat lusuh itu, merasakan hidung mereka perih. Beberapa murid perempuan bahkan matanya memerah. Semua orang tahu bahwa Qin Yichen bersikeras agar Tanah Suci Langit Cemerlang tidak tergantikan. Sebaliknya, dengan kekuatannya, meskipun dia tidak bisa mengklaim kemenangan, dia masih punya waktu untuk mengakui kekalahan. Di langit di atas sana, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan pengamat tidak berbicara lagi, tetapi di mata mereka, ada sedikit banyak jejak kekaguman. Terlepas dari menang atau kalah, semangat Qin Yichen yang gigih dan pantang menyerah patut dihormati. Jika ditempatkan di tanah suci lainnya, tidak sulit membayangkan bahwa Qin Yichen pasti akan tumbuh menjadi raksasa yang suatu hari nanti akan menjadi pilar di sana. Hanya saja, tempat yang menjadi miliknya adalah tanah suci langit cemerlang. Mungkin, dia akan seperti Yu Wenyu yang pernah mengguncang tanah suci, seperti meteor, cemerlang namun singkat. Mungkin, inilah takdir tanah suci langit cemerlang. Di dalam penghalang itu, kawah-kawah besar menghiasi permukaan platform. Retakan yang tak terhitung jumlahnya hampir merobek seluruh tanah. Namun, tubuh Qin Yichen berdiri di atas tumpukan puing yang menonjol. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Telapak tangannya sedikit gemetar saat ia menyeka darah di sudut mulutnya, dan 2 pil langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, di matanya, muncul secercah kegilaan. Aku ingin menggunakan momentummu untuk menembus ke alam kaisar bela diri tahap akhir, tetapi kau menolak untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Mempermainkanku seperti tikus. Karena itu, mari kita lihat siapa yang mempermainkan siapa. Ekspresi garang muncul di sudut mulut Qin Yichen. Di reruntuhan penghalang yang hancur, tubuh Qin Yichen berdiri di atas puing-puing, benar-benar tak bergerak, tidak lagi melarikan diri. Apakah dia kelelahan sampai mengalami halusinasi? Banyak petarung hebat menghela napas pelan dalam hati, tatapan mereka dipenuhi penyesalan. Mata guru suci langit cemerlang sedikit menyipit, dan telapak tangannya yang berada di dalam lengan bajunya juga mengepal erat. Jika kau mengabaikan aturan lagi, aku akan menganggap ini sebagai provokasi terhadap kota bela diri suci. Tepat ketika dia bersiap untuk menarik Qin Yichen keluar dari penghalang kapan saja, suara utusan kota bela diri suci yang agak marah juga terdengar. Mendengar itu, tubuh guru suci langit cemerlang menegang, dan rasa takut terpancar di wajahnya. Memprovokasi kota bela diri suci, hal ini pernah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan tanah suci tersebut hampir sama dengan kekuatan tanah suci Radiance. Namun, setelah tokoh besar di balik kota bela diri suci bertindak, tanah suci itu hampir binasa sepenuhnya. Pada akhirnya, seseorang memohon belas kasihan, yang nyaris menyelamatkan sebagian warisannya. Tetapi kekuatan itu telah merosot sejak saat itu dan akhirnya ditelan oleh kekuatan lain. Hehe, di mata Ling Fei, ekspresi mengejek terlintas sekilas. Awalnya khawatir bahwa permainan Ling Tuyai akan merusak segalanya, tetapi sekarang guru suci langit cemerlang tidak berdaya. Qin Yichen hanya memiliki satu takdir, kematian. Mempermainkannya sampai mati juga akan membantu Skycliff Pavilion mengamankan posisinya di masa depan. Sepertinya kau sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melarikan diri. Di udara, tatapan Ling Tuyai dingin saat ia menatap Qin Yichen yang lusuh, sambil terkekeh. Tapi jangan khawatir, pertama-tama aku akan memotong anggota tubuhmu, lalu perlahan-lahan membiarkanmu mati.
Begitu kata-katanya terucap, 4 cahaya pedang melesat keluar, membawa kekuatan yang sangat dahsyat, meraung ke arah Qin Yichen. Di luar penghalang, murid-murid Tanah Suci Langit Cemerlang yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan untuk menyaksikan dan mengalihkan pandangan mereka, wajah mereka pucat pasi. Bab 899, merebut pedang dengan tangan kosong. Hehe, aku ingin kau merasakan apa itu keputusasaan sejati sebelum aku membiarkanmu mati. Ling Tuyai tertawa buas. Keempat cahaya pedang itu semakin terang, momentum tajamnya cukup untuk merobek apapun. Cahaya pedang itu secepat kilat, dan akhirnya jatuh tepat ke arah keempat anggota tubuh Qin Yichen. Dia ingin memotong anggota tubuhnya. Dia ingin menghapus noda pada dirinya sendiri di hadapan semua orang, memberitahu semua orang bahwa dia, Ling Tuyai, tak tergoyahkan. Desis. Di tengah suara deru angin yang tajam, tiba-tiba terdengar suara samar. Beberapa tatapan yang tadinya mengamati penghalang itu dengan saksama tiba-tiba menyempit tajam. Mereka melihat Qin Yichen, yang awalnya hampir tidak bisa bernapas, kini berdiri tegak. Yang paling membuat jantung berdebar adalah sepasang pelindung lengan aneh yang muncul di tangannya entah kapan. Pelindung lengan itu tidak terlihat terlalu mencolok, dan tidak jelas terbuat dari bahan apa. Namun, energi hitam yang berputar-putar di atasnya membuat banyak hati berdebar, bahkan menimbulkan ilusi bahwa jiwa seseorang akan dilahap. Saat energi hitam meningkat, aura yang ganas namun menakutkan juga menyebar, membuat orang secara tidak sadar ingin menghindarinya. Pada saat itu, senyum sinis di sudut mulut Ling Tuyai tiba-tiba membeku. Matanya membelalak tak percaya saat menatap Qin Yichen. Karena dia melihat bahwa keempat cahaya pedang yang mampu dengan mudah memutus tubuh Qin Yichen itu benar-benar berhenti, tidak mampu bergerak maju sedikit pun. Dan keempat cahaya pedang ini sebenarnya digenggam oleh dua telapak tangan yang diselimuti energi hitam. Retakan. Kemudian, kedua telapak tangan mengepal, dan keempat cahaya pedang yang tampaknya mampu memotong apapun itu sebenarnya hancur menjadi bubuk. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, seseorang langsung berteriak kaget. Pikiran Ling Tuyai bergetar, tak percaya saat melihat Qin Yichen yang lusuh. Baru kemudian ia menyadari bahwa mata Qin Yichen juga dipenuhi energi hitam, seolah terbakar dengan kobaran api hitam yang menggelegar. Pada saat ini, Qin Yichen, dengan energi hitam yang berputar-putar di sekitar tubuhnya dan dipenuhi aura ganas, tampak seperti dewa iblis yang keluar dari neraka, dengan semua jiwa berada dalam genggamannya. Pada saat itu, rasa takut muncul di lubuk hati Ling Tuyai. Sejak mendapatkan warisan Sein Gelombang Biru, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan. Bahkan saat menghadapi Guru Suci Radiance, dia belum pernah merasakan perasaan ini. Namun kini, ia merasa takut hingga ingin melarikan diri. Meskipun dia sangat enggan mengakuinya, nalurinya mengatakan kepadanya untuk menjauhi energi hitam itu. Pikiran itu hanya terlintas sesaat di benaknya. Detik berikutnya, hati Ling Tuyai dipenuhi amarah. Dia meraung, menjijikkan. Matilah. Dia menggenggam pedang suci gelombang biru, energi suci mengalir di seluruh tubuhnya saat dia menyerbu ke arah Qin Yichen. Tampaknya hanya dengan membunuh Qin Yichen dia bisa menghapus rasa malu di hatinya. Melihat Ling Tuyai, yang pikirannya diliputi amarah, sebuah lengkungan dingin terbentuk di sudut mulut Qin Yichen. Menghadapi Ling Tuyai yang memegang pedang suci gelombang biru, dia justru maju untuk menghadapinya, telapak tangannya langsung menggenggam bilah pedang suci gelombang biru. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin merebut pedang suci dengan tangan kosong? Di tempat kejadian, melihat momen ini, semua orang tak kuasa menahan napas dingin. Di mata mereka, hanya ada keterkejutan dan ketidakpahaman. Bahkan Guru Suci Langit Cemerlang dan Kepala Paviliun Tebing Langit pun tak mampu menjaga ketenangan mereka. Tidak, dia tidak bertangan kosong. Namun, utusan dari kota bela diri suci itu segera mengalihkan perhatiannya ke lengan Qin Yichen, tempat energi hitam paling terkonsentrasi. Itu adalah pelindung lengan yang bahkan dia sendiri tidak bisa memastikan terbuat dari bahan apa. Meskipun pelindung lengan itu tidak tampak terlalu mencolok, energi hitam yang berputar di atasnya bahkan membuat jantungnya berdebar kencang. Energi hitam itu, mata utusan kota bela diri suci menunjukkan kehati-hatian dan kekhawatiran tersembunyi untuk pertama kalinya. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan dan jahat dalam energi hitam itu. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah sepasang pelindung lengan ini muncul, seluruh aura Qin Yichen telah berubah. Suasananya tidak lagi damai dan tenang,
melainkan penuh kekerasan dan pembunuhan. Dan pada saat itu, di dalam arena duel, keduanya telah saling bersentuhan. Dentang. Tepat ketika semua orang mengira tangan Qin Yichen akan terputus, pedang suci gelombang biru menghantam kepalan tangan yang diselimuti energi hitam, menghasilkan suara logam beradu dengan logam, seolah-olah memukul besi dengan besi. Tentu saja, itu tidak mungkin hanya logam biasa. Bahkan jika itu adalah artefak yang luar biasa, di bawah pedang suci gelombang biru, itu pasti akan terputus. Namun, itu hanyalah kepalan tangan. Bagaimana ini mungkin? Pemandangan di hadapannya itu membuat Ling Tuyai langsung terdiam. Tentu saja Qin Yichen tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Telapak tangannya berubah dari kepalan menjadi telapak tangan terbuka, menggenggam bilah pedang suci gelombang biru. Kau mencari kematian. Ling Tuyai tersadar dan langsung mengaktifkan prestise suci. Mengikuti pedang suci gelombang biru, pedang itu melesat dengan dahsyat ke arah Qin Yichen. Sudut mulut Qin Yichen kembali terangkat membentuk lengkungan mengejek. Energi hitam terpancar dari telapak tangannya, merambat ke atas menuju bilah pedang suci gelombang biru. Zizi. Seketika itu juga, suara-suara keras terdengar dari bilah pedang suci gelombang azure. Bilah yang awalnya bersinar terang dengan cahaya suci, setelah bertemu dengan energi hitam, justru menunjukkan tanda-tanda korosi. Terlebih lagi, korosi ini sangat cepat. Dalam sekejap, seluruh bilah yang berkilauan itu tertutup lapisan energi hitam. Lebih jauh lagi, energi hitam itu dengan cepat menyebar ke ujung dan meluas ke telapak tangan Ling Tuyai. Tiba-tiba, jeritan mengerikan keluar dari mulut Ling Tuyai. Dia mundur dengan cepat, bahkan tidak lagi mempedulikan pedang suci gelombang biru. Pupil matanya membesar saat dia menatap lekat-lekat tangannya yang memegang pedang suci. Di telapak tangannya, gumpalan energi hitam berputar-putar. Dia mengaktifkan Saint Prestige, ingin memusnahkan gumpalan energi hitam itu. Namun, energi hitam itu sama sekali tidak kalah kuat, melahap Saint Prestige dan dengan cepat memperkuat dirinya. Dalam sekejap, gumpalan energi hitam semula telah berubah menjadi massa, menyelimuti telapak tangan Ling Tuyai dan secara bertahap meluas ke arah lengannya. Tidak, Ling Tuyai menjerit. Ia menyaksikan tanpa daya saat telapak tangannya terkikis oleh energi hitam, hanya menyisakan tulang. Kemudian ia menggertakkan giginya, memadatkan Saint Prestige menjadi sebuah bilah, dan memutus telapak tangan yang diselimuti energi hitam itu. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, banyak orang belum pulih dari keterkejutan melihat Qin Yichen menangkap pedang itu ketika mereka melihat pedang suci gelombang biru di tangan Ling Tuyai telah direbut oleh Qin Yichen. Kemudian, Ling Tuyai dengan cepat mundur dan hanya memotong salah satu tangannya sendiri. Tepat pada saat itu, suasana yang tadinya sangat ribut tiba-tiba menjadi sunyi mencekam, hanya menyisakan suara angin dan wajah-wajah yang terdiam. Di mata mereka, hanya ada keterkejutan, kekaguman, bahkan kebingungan dan ketidakpahaman. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Ling Tuyai, yang telah menekan Qin Yichen dalam segala aspek baik dari segi kultivasi maupun momentum, tiba-tiba tidak hanya kehilangan pedangnya tetapi juga kehilangan salah satu tangannya sendiri. Bab 900, Kekuatan Iblis Menghancurkan Surga. Pada saat itu, semua orang tidak mampu menggambarkan keterkejutan di hati mereka dengan kata-kata. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Semua tatapan tertuju pada Qin Yichen. Energi hitam berputar-putar di sekitar tubuh Qin Yichen, memancarkan niat membunuh dan kekerasan, membentuk kontras yang mencolok dengan Ling Tuyai di seberangnya, yang dikelilingi oleh cahaya suci. Dan pada saat ini, semua mata tertuju pada lengan Qin Yichen. Di lengan yang diselimuti energi hitam itu, ia menggenggam pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya suci. Namun kini, pancaran cahaya yang cemerlang itu telah meredup. Di bawah erosi gumpalan energi hitam, pedang itu mengeluarkan suara-suara kasar. Pedang suci gelombang biru. Qin Yichen memainkan pedang panjang di tangannya, mulutnya mengeluarkan suara main-main dan mengejek. Tidak lebih dari besi tua. Orang-orang yang hadir tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, tetapi hanya dia yang mengetahui kengerian energi hitam ini. Kita harus tahu bahwa energi hitam ini bahkan dapat mengikis sirah surgawi Myriad Dao milik Guru Luban. Bagaimana mungkin sebuah artefak suci biasa dapat menahan korosi energi hitam tersebut? Jika bukan karena energi hitam yang telah dimurnikan secara signifikan, mungkin saat bersentuhan, pedang suci gelombang biru akan langsung terkikis hingga bersih. Petik 2 tanda seru.
Kembalikan pedang suciku. Melihat pedang suci gelombang biru yang meredup dengan cepat, mata Ling Tuyai dipenuhi amarah. Dia ingin merebutnya tetapi sangat waspada terhadap energi hitam yang muncul dari tangan Qin Yichen. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya, jarinya berlumuran darah segar bercampur dengan Saint Prestige, menggambar simbol yang menakjubkan di kehampaan. Saat simbol ini terbentuk, pedang suci gelombang biru yang digenggam oleh Qin Yichen mulai bergetar hebat, seolah ingin melepaskan diri dari kendalinya. Jelaslah, pedang suci gelombang biru telah mengenali Ling Tuyai sebagai tuannya. Sayang sekali, Qin Yichen menghela napas dalam hati. Awalnya, dia ingin merebut pedang suci gelombang biru untuk dirinya sendiri. Meskipun ini hanyalah artefak yang sebagian berkarat, bagaimanapun juga ini tetaplah artefak tingkat suci. Bahkan jika dia memiliki pelindung lengan zirah surgawi Myriad Dao dan tidak membutuhkannya, dia selalu bisa memberikannya kepada orang lain. Namun kini, gagasan itu hancur berantakan. Kalau begitu, hanya itu yang bisa kulakukan. Ekspresi garang terlintas di wajahnya. Kemudian, dari lengannya, energi hitam menyebar dengan cepat, sepenuhnya menyelimuti pedang suci gelombang biru. Setelah itu, pedang suci gelombang biru meronta-ronta dengan lebih hebat lagi. Dong! Tiba-tiba, fluktuasi energi yang luar biasa menyebar dari badan pedang. Seluruh tubuh Qin Yichen terlempar, dan pedang suci gelombang biru terbang dari tangannya. Kekuatan prinsip. Melihat telapak tangannya yang berdarah, keseriusan terpancar dari mata Qin Yichen. Dia masih meremehkan kekuatan pedang suci itu. Awalnya ia berpikir bahwa dengan mengandalkan sifat aneh energi hitam itu, ia bisa melahap dan menghancurkannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa kekuatan prinsip di dalam pedang suci ini sebenarnya dapat menahan dan bahkan melukai tangannya untuk sementara waktu. Di sisi lain, meskipun pedang suci gelombang biru telah direbut kembali, melihat pedang suci gelombang biru yang diselimuti energi hitam di hadapannya, Ling Tuyai tidak berani mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Di atas pedang suci gelombang biru, energi hitam berputar-putar, bahkan menutupi cahaya suci yang cemerlang itu. Dia sangat waspada terhadap energi hitam ini. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari korosi energi hitam ini, dia telah memotong telapak tangannya sendiri. Saat ini, bagaimana dia berani memegang pedang suci gelombang biru lagi? Tetap saja, sudah terlanjur, gumam Qin Yichen pelan, sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Mata itu, seperti nyala api hitam yang membara, menatap dingin ke arah Ling Tuyai yang berwajah pucat. Kemudian, kakinya menghentak dengan keras. Energi hitam berkobar keluar, dan sosoknya benar-benar lenyap begitu saja. Pada saat itu juga, Ling Tuyai hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu ini adalah kecepatan yang didorong hingga batas ekstrim, di mana bahkan penglihatan dan auranya pun tidak dapat lagi mengunci Qin Yichen. Ling Tuyai tidak punya waktu untuk mempertimbangkan mengapa Qin Yichen, yang hampir kelelahan, tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Sebuah perasaan berbahaya yang mematikan terpancar. Pupil matanya menyempit dan tubuhnya mundur secara eksplosif. Namun, tepat ketika sosoknya mulai menghilang, sebuah lengan yang diselimuti energi hitam tampak menembus ruang angkasa, muncul dan mencengkeram lehernya seperti penjepit besi. Dari hilangnya sosok Qin Yichen hingga telapak tangan yang menghantam leher Ling Tuyai seperti cengkeraman besi, semua itu terjadi dalam sekejap mata. Bahkan, tatapan banyak orang masih tertuju ke tempat tubuh Qin Yichen menghilang. Seketika itu, mereka melihat pemandangan mengejutkan di hadapan mereka. Qin Yichen berdiri tegak dengan dingin, satu tangannya mencengkeram leher Ling Tuyai, mengangkat seluruh tubuh Ling Tuyai ke atas. Ling Tuyai yang sebelumnya perkasa dengan prestise suci yang luas dan momentum yang luar biasa, kini tampak seperti domba yang menunggu disembelih di tangannya, sama sekali tak berdaya untuk melawan. Adegan yang mengguncang hati ini membuat seluruh tempat hening. Tak seorang pun mengeluarkan suara. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam pertempuran ini, situasinya akan berbalik dan berubah begitu cepat. Ling Tuyai, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dengan prestise suci yang luar biasa, sepenuhnya menekan Qin Yichen tanpa kemampuan untuk melawan balik. Dia merasa puas diri selama beberapa menit sebelum terjadi pembalikan besar dan dia benar-benar hancur. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Qin Yichen, yang awalnya sudah mampu menandingi kaisar bela diri tingkat puncak, kini jelas memiliki kekuatan pada level yang jauh lebih menakutkan. Bahkan Ling Tuyai di tangannya tampak sangat pucat. Sebenarnya apa yang terjadi?
Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, seluruh wajah Ling Tuyai memerah padam, entah karena malu atau sesak napas, siapa yang tahu. Dia meronta-ronta dengan panik. Matanya dipenuhi rasa malu yang mendalam dan keganasan yang mengamuk. Digendong seperti ayam kecil oleh seorang pemuda yang lebih muda darinya. Posisi ini hampir membuatnya meledak marah di tempat. Sejak mendapatkan warisan Sein gelombang biru, dia tak terkalahkan. Di antara rekan-rekannya, hampir tidak ada yang mampu menahan satu pun pertukaran serangan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dengan semua kartu andalannya terungkap dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan jatuh ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Hal ini membuat Ling Tuyai yang sombong sama sekali tidak bisa menerimanya. Menurutnya, ini jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Petik 2 tanda seru. Akan kubuat kau mati tanpa dimakamkan. Ling Tuyai meraung marah. Energi Yuan yang dahsyat menyapu seperti gelombang pasang yang mengamuk, seperti ombak laut sepanjang ribuan meter, menghantam Qin Yichen. Namun, menghadapi serangan yang sangat mengejutkan ini, Qin Yichen hanya melirik sekilas. Tangan kanannya menggenggam Ling Tuyai sementara tangan kirinya meninju ke arah serangan mengerikan itu. Boom! Serangan dahsyat yang menakutkan itu hancur lebur dalam sekejap. Wosh! Pada saat ini, kebencian yang ganas terpancar dari mata Ling Tuyai. Tangan kanannya yang tersisa, dengan gerakan melengkung yang aneh, menusuk dengan ganas ke arah mata Qin Yichen. Retakan. Namun, sebelum jarinya sempat mendarat, tinju Qin Yichen sudah menyerang lebih dulu. Seketika, suara tulang patah dan jeritan melengking Ling Tuyai yang menyakitkan terdengar.